Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridza Raffi. Di sini saya akan membahas kasus kewarganegaraan ganda. Apa arti kewarganegaraan? Kewarganegaraan dikenal dengan citizenship, artinya keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan negara dengan warga negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, warga negara adalah penduduk dalam sebuah negara berdasarkan keturunan tempat kelahiran. Mereka punya hak dan kewajiban penuh sebagai warga di negara itu. Apa itu kewarganegaraan ganda? Status kewarganegaraan ganda yang dilekatkan pada seseorang yang memiliki dua kewarganegaraan memang kian menjadi polemik. Kewarganegaraan ganda biasanya terjadi pada anak yang lahir karena perkawinan campuran. Salah satunya orang tuanya berkewarganegaraan asing. Kita mendapatkan kewarganegaraan. Pertama, yang bisa kamu lakukan untuk bisa memperoleh kewarganegaraan Indonesia adalah dengan proses keturunan. Dua, pengangkatan atau adopsi resmi. Tidak hanya orang dewasa saja yang bisa melakukan perubahan kewarganegaraan lain atau berbeda, tapi juga anak-anak bisa melakukannya. Ketiga, perkawinan dengan warga negara Indonesia. Untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia adalah dengan melakukan pernikahan dengan orang Indonesia. Kelima, ada cara yang bernama naturalisasi, merupakan sebuah perubahan status warga negara asing yang melakukan beberapa syarat yang sudah ditetapkan oleh peraturan kewarganegaraan yang telah bersangkutan. Kasus. Pada tahun 2016, publik dihebohkan dengan adanya kasus yang berkaitan dengan status kewarganegaraan seorang menteri. Menteri Archandra Tahar yang dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada 27 Juli 2016 dicopot dari jabatannya pada tanggal 15 Agustus 2016 karena ternyata memiliki kewarganegaraan ganda. Hukum menurut UU Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI, sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah PP Nomor 2 Tahun 2007 tentang tata cara memperoleh, kehilangan, pembantalan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan RI. Status warga negara Indonesia atau WNI Archandra otomatis gugur. Hal itu sesuai dengan Pasal 31 Ayat 1 dalam PP Nomor 2 Tahun 2007 yang berbunyi, Pasal 31. Warga Indonesia dengan sendirinya kehilangan kewarganegaraan karena A. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. B. Tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapatkan kesempatan untuk itu. C. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden. D. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia. E. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut. F. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan suatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing. G. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya. H. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 tahun, terus-menerus, bukan dalam rangka dinas, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 tahun itu. Sebelum jangka waktu 5 tahun itu ingin tetap menjadi warga negara Indonesia kepada perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan. Padahal perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan. Sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan. Indonesia tidak menerima kewarganegaraan ganda. Alasan yang utama adalah Indonesia masih belum terlepas dari trauma penjajahan, pelarangan kewarganegaraan ganda aslinya untuk mencegah orang Belanda atau Jepang menjadi pejabat pemerintah atau pemilik lahan luas di Indonesia hanya dengan menambah kewarganegaraan Indonesia. Saat Indonesia baru merdeka, banyak lahan yang dimiliki orang Belanda pribadi, maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang melarang kepemilikan tanah oleh orang asing. Ini juga mendasari versi pertama Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan Presiden ialah orang Indonesia asli.
Kalau dulu yang dikhawatirkan pengusaha lahan oleh Belanda, sekarang yang dikhawatirkan pengusaha lahan permanen oleh investor dari negara-negara lain hanya dengan menambah keluarga negara Indonesia. Alasan lain yang tidak pernah terbuka menurut hemat saya adalah kecemburuan sosial. Jumlah diaspora Indonesia yang sukses di luar negeri masih sangat sedikit, sehingga mereka tidak punya kekuatan politik meskipun menjadi pahlawan devisa. Masih banyak yang tidak suka dengan kewarganegaraan ganda karena dianggap memberi perlakuan istimewa terhadap diaspora Indonesia. Seperti melupakan bahwa mereka masih orang Indonesia juga, kebutuhan mereka untuk bisa menetap aman di luar negeri dan travel luasa dengan paspor negara lain untuk tujuan usaha dan kerja tidak dianggap penting. Meski keberhasilan mereka ujung-ujungnya akan menguntungkan dan membawa nama harum Indonesia. Jika kita lihat Amerika Serikat yang membiarkan kewarganegaraan ganda, tidak ada masalah dengan keamanan dan kedaulatan. Untuk jabatan pemerintah yang menyangkut rahasia negara, ada sistem security clearance yang menguji tingkat kepercayaan setiap orang. Jika Anda punya kewarganegaraan di luar USA, saya tidak akan bisa mendapat security clearance level yang tinggi, sehingga tidak bisa duduk di jabatan tertentu yang mensyaratkan level tinggi, karena berurusan dengan rahasia negara tingkat tinggi. Apa keuntungan berkewarganegaraan ganda? Bagi banyak orang, manfaat utama dari kewarganegaraan ganda adalah kebebasan untuk berpindah antara dua negara dengan mudah. Ini sering berarti tidak harus mengajukan permohonan visa atau izin lain untuk masuk atau meninggalkan suatu negara sesering yang diinginkan. Ini juga dapat menyederhanakan proses pembelian rumah atau bisnis di kedua negara. Negara-negara yang memperbolehkan kewarganegaraan ganda. Tidak semua negara mengizinkan kewarganegaraan ganda, dan negara tujuan Anda mungkin mengharuskan Anda melepaskan kewarganegaraan lama jika Anda mendapat kewarganegaraan melalui visa, lotre, dan lain-lain. Jika demikian, Anda tidak dapat memiliki kewarganegaraan ganda. Negara-negara yang memperbolehkan kewarganegaraan ganda yaitu Amerika Serikat, Kanada, Jamaika, Swiss, Australia, Selandia Baru, dan Turki. Kewarganegaraan ganda dalam perspektif HAM. Salah satu bentuk hak asasi manusia yang mengalami perkembangan adalah hak atas kepemilikan status kewarganegaraan. Pada awalnya, status kewarganegaraan di berbagai negara menganut asas kewarganegaraan tunggal. Hal ini didasarkan pada konsepsi awal pemberian status kewarganegaraan beranjak dari prinsip kesetiaan utama terhadap negaranya. Hal ini sejalan dengan apa pendapat Susi Dwi Harijanti yang menyatakan bahwa kewarganegaraan sejatinya secara filosofis merupakan ikatan kesetiaan sesuai dengan doktrin atau kesetiaan abadi dan kewajiban rakyat kepada negara. Akan tetapi, adanya perkembangan zaman sebagai besar negara, utamanya negara-negara maju mulai beranjak menganut asas kewarganegaraan ganda. Perkembangan atas status kewarganegaraan ganda ini pula telah berkembang di negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia. Memang pada saat ini asas kewarganegaraan ganda telah dikenal dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia. Akan tetapi, asas tersebut hanya bersifat terbatas pada anak hasil perkawinan campuran. Hingga ini arus dorongan untuk dianutnya asas kewarganegaraan ganda oleh Indonesia terus disuarakan oleh para diaspora Indonesia yang berada di luar negeri. Kapan kewarganegaraan ganda harus diputuskan? Kewarganegaraan seseorang yang memiliki kewarganegaraan ganda harus diputuskan saat ia sudah mencapai usia 18 tahun atau sudah menikah. Menganut asas ini, Manohara yang pada waktu itu berusia 17 tahun sudah bisa memilih kewarganegaraan karena ia sudah menikah pada usia 16 tahun. Dan dari saya, terima kasih. Lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.